Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. A few moments later. Mengakhiri hidupnya terjun dari lantai Seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 1 Mampus Jalan Mangga. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. Dari pemaparan dan video di samping dapat diketahui banyak sekali kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Pada periode Januari sampai Juni 2023, Polri melaporkan bahwa terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4% dibandingkan periode yang sama, yakni pada tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi sekitar 486 kasus. Lantas, apa penyebab mahasiswa melakukan bunuh diri tersebut? Pertama, masalah keluarga. Kedua, gangguan kesehatan mental. Ketiga, tekanan akademik. Keempat, faktor pergaulan bebas. Kelima, faktor keuangan. Pada kasus di samping, di sini saya akan menggunakan teori dari Emil Durkheim, yakni teori fungsionalisme. Di sini Durkheim dengan tegas membedakan antara fakta sosial dan fakta psikologi. Fakta psikologi adalah fenomena yang dibawa oleh manusia sejak lahir atau inherited, dan bukan merupakan hasil pergaulan hidup masyarakat. Fakta sosial tentu saja berbeda dengan fakta psikologi. Fakta sosial sangat berhubungan erat sekali dengan fakta yang ada di lingkungan sosial ataupun masyarakat. Menurut Durkheim, sosiolog ialah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial ini bersifat eksternal terhadap individu. Fakta sosial ini bisa berupa cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar kesadaran individu. Selain itu, fakta sosial juga bersifat umum, yang artinya tersebar secara merata. Teori fungsionalisme merupakan teori murni dalam sosiologi. Teori ini mengenal pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari berbagai macam sistem dan faktor yang membentuk masyarakat tersebut sebagai suatu keutuhan. Teori fungsionalisme juga merujuk kepada peran masyarakat dalam lingkup yang besar, daripada peranan masyarakat sebagai individu dalam suatu komunitas. Bunuh diri merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kematian, disengaja, dilakukan oleh dirinya sendiri, dan pelaku menganggap tindakannya sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Teori fungsionalisme di sini sangat membantu, dikarenakan dalam teori tersebut semua bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun dalam kasus ini, kita dapat melihat fungsi dari analisis sistem sosial dan subsistem sosial, mulai dari keluarga, tempat tinggal, begitupun masyarakatnya. Di sini, peran dari keluarga sangat diperlukan sekali untuk mendukung para anak-anaknya dalam menuntut ilmu di kalangan universitas. Tidak hanya dari segi finansial saja,
Tetapi peran keluarga, terutama orang tua, juga harus bisa memberikan motivasi yang sifatnya membangun dan mendukung untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya. Jika yang pertama tadi dari peran keluarga, yang kedua yakni dari peran universitas. Peran dalam universitas juga sangat diperlukan sekali, seperti stop adanya tindakan bullying di lingkungan kampus, pelecehan, perpeloncoan, dan tindakan lain yang berakibat fatal bagi mahasiswa yang sedang berkuliah di sana. Karena dengan adanya tindakan tersebut, tidak jarang dari kebanyakan mahasiswa merasa tidak nyaman dan takut untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. Dan yang paling penting ialah akibat yang paling fatal adalah mungkin mahasiswa akan melakukan tindak bunuh diri jika ia sudah lelah dengan pertemanan yang ada di lingkungan kampusnya tersebut. Yang ketiga yakni ada peran masyarakat. Masyarakat memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda. Setiap bagian yang membentuk sebuah masyarakat, entah itu perannya kecil ataupun besar, sama-sama memiliki peran yang penting untuk menjadikan sebuah komunitas sebagai suatu hal yang utuh dan bekerja dengan semestinya. Ketika ada bagian dari yang membentuk komunitas masyarakat tersebut hilang, bagian lainnya tidak akan bisa berfungsi secara normal. Nah, di sini mahasiswa harus bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya di lingkungan yang ia tempati. Peran masyarakat di sini juga sangat penting dikarenakan mahasiswa bisa saja membangun relasi dengan masyarakat sekitarnya untuk membentuk tatanan masyarakat sosial yang dinamis.